Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Agustina dari kelas 2 TS2. Di video ini saya akan mengerjakan dan menganalisis suatu rangka atap dengan menggunakan aplikasi SAP 25. Sebelum itu, ini adalah contoh rangka atap yang akan saya kerjakan. Kemudian kita buka aplikasi SAP. Kemudian kita klik Ctrl M. Ganti satuan menjadi kilonewton meter Celsius. Kemudian di sini saya menggunakan grid only. Number of grid lines-nya saya isi 11, karena 11 titik, kemudian 1, dan jaraknya 1,4, kemudian 1, kemudian OK. Setelah itu, ubah menjadi tampilan exact, kemudian klik kanan, kemudian edit grid data, kemudian modify, kemudian di sini saya menggunakan spacing untuk mempermudah pengisian jarak. Di sini 1,6, kemudian sini 1,6, 1,6, karena jaraknya adalah 1600 mm atau 1,6 meter. Kemudian pada sumbu Z, saya memakai ordinat. Ini adalah dengan jarak yang sebenarnya. Sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sini jaraknya yaitu 0,77, kemudian 1, kemudian 1,542, kemudian 2,363, 3,6, 3, 3,18, kemudian 4, 2,36, 3, 3,18, 4. Kemudian isi lantainya setelah terisi semua, maka kita klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Setelah itu kita isi materialnya. Di sini klik add new material, kemudian yang dipakai adalah BJ34. Unitnya diganti menjadi Newton milimeter Celsius agar setara dengan megapascal. Sini adalah 210, kemudian di sini 340. Di sini adalah 1,1 dikali dengan 210, yaitu 231. Kemudian ini 1,15 dikali 340, yaitu 391. Dan kita klik OK. Kemudian define, kemudian isi load pattern. Di sini beban mati sudah terisi, kemudian di sini ditambah dengan beban hidup atau live, kemudian diganti juga di sini live, kemudian kita add new load pattern, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita masukkan frame baja yang akan digunakan. Di sini frame siku dengan ukuran 75 75 kali 75 75 9. Kemudian material diganti dengan BJ34. Kemudian di sini adalah 0,075 karena milimeter ke meter dibagi 1000. Kemudian 0,075. Kemudian di sini 0,9. Kemudian kita klik
Oke, kemudian add new property, siku, ya, itu kurang 60, kali 5. Kemudian ganti biji 34, kemudian di sininya 6, 6,5, kemudian di sini 6,5, 6,05. Kemudian kita klik OK. Setelah terisi semua di bagian define, kemudian kita gambar angka kotaknya. Sini diganti menjadi 0. Gambar di sini, berarti di sini. Kemudian dari sini ke sini, sebelah sini juga. Kemudian ini kita tarik ke sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Kemudian arah sebaliknya juga sama. Dari rangka sesuai dengan soal. Ini arah begini. Setelah jadi seperti soal, kemudian kita beri tumpuan dengan mengklik ujung, kemudian assign, join, restrain, di sini sendi. Kemudian pada tumpuan sebelah sini kita pilih tumpuan row agar sesuai dengan soal. Kemudian setelah itu kita dapat memasukkan beban untuk ujungnya. Kita pilih assign, join load, kemudian forces. Sini kita pilih add. Sini beban mati. Beban mati yang saya gunakan adalah sebesar 0,598. Karena di ujung, maka dibagi 2 menjadi 0,299. Minus 0,299. Dan kita klik OK. Ini karena satu. Setelah itu, klik bagian tengah untuk menambahkan beban terpusat. Assign, join loop, kemudian proses, langsung add, kemudian di sini adalah 0,598. Dan OK. Setelah itu, tambahkan beban hidupnya dengan cara yang sama. Di sini beban hidup di bagian ujung adalah 0,529. 0,529. 0,529. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini juga diklik untuk menambahkan beban terpusatnya juga. Assign, join load, kemudian proses, tinggal add. Di sininya adalah sebesar 1,019. 1,019. Oke. Untuk mengecek kembali apakah beban yang dimasukkan sudah benar atau belum, dengan cara display, kemudian show load assign, kemudian klik join.
Ini adalah untuk beban mati. Beban mati di sini 0,30 dan di sini adalah 0,00. Kemudian untuk beban hidupnya itu dengan cara display, show assign, kemudian join, kemudian di sini diganti dengan live. Dan ini adalah beban hidupnya. Kita dapat tidak menampilkan grid ini dengan cara view, kemudian show grid. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita dapat memasukkan frame yang digunakan. Pada bagian dalam, frame yang digunakan adalah profil Bajasiko ukuran 60-65. Kita pilih. Sini assign, kemudian frame section, 60-65. Klik OK. Setelah itu, sisanya adalah ukuran 75-75. Gitu. Assign, frame section, kemudian 75-75. Kita cek lagi apakah sudah benar frame yang dimasukkan. Bagian dalam adalah ukuran 60 dan bagian luar adalah 75-75-9. Kemudian kita dapat mengekstraknya untuk mengecek apakah semua batang telah mendapatkan frame. Kita sudah. Kemudian kita dapat merunningnya. Modalnya kita do not run, kemudian run. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita pilih kita ingin simpan di file yang mana. Sini adalah kemudian kita klik save. Kita ubah menjadi tampilan episode. Kemudian kita dapat mengecek strukturnya menggunakan ini. Kita klik. Nah, jadi ini adalah struktur yang terdapat pada rangka atap. Kemudian untuk mengecek kursnya, kita klik frame variables, kemudian axial force, kemudian show values. Kemudian kita klik OK. Jadi ini adalah gaya yang terdapat pada rangka atap yang saya buat. Untuk reaksi perletakan, kita klik, kemudian klik join, kemudian kita klik OK. Jadi ini adalah reaksi perletakan yang terdapat pada rangka atap. Kemudian untuk frame yang sesuai, itu saya sudah mencobanya. Ini. Nah, ini saya sudah mengubahnya untuk mendapatkan frame yang sesuai. Di sini saya menggunakan profil C pada batang ini dan batang ini. Dan sisanya saya menggunakan baja siku atau L dengan ukuran yang seperti ini. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.